Meriwayatkan hadis Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 5924 an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, setune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Kanjeng Rasul, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, qala kang ngucap sapa man, barang siapa ada orang yang dia mengucap la ilaha, tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Dia ucap, dia sering, dia dawamin, langgengin baca la ilaha illallah. Kalau asli artinya itu ilah itu sesuatu yang jadi sembahan. Ya, karena kata Tuhan itu dalam bahasa Arab banyak, bisa Rob, ya Robbul Alamin, ya Tuhan semesta alam. Tapi Rob di situ artinya penguasa, ya, mana aslinya. Sama seperti ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Nah, jadi la ilaha, tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada sesuatu yang disembah. Nggak ada yang kita sembah illallahu, kecuali Allah. Jadi ketika orang mengucap la ilaha, nah dia itu sedang mengateiskan diri. Jadi dia nggak percaya semua Tuhan dulu, makanya nilainya besar. Ya. Ketika kita mengucap la ilaha, tidak ada Tuhan, itu berarti kita udah mengateiskan diri. Berarti kita nggak meyakini, nggak mempercayai semua sesembahan. Baru dinafikan, nah, illallah, ya, dinafikan, ditiadakan dengan lafaz illallah, kecuali Allah. Nah, makanya nilai hebatnya lafaz tahlil itu di situ. Wahdahu, yang maha esa zatnya, ya diambil dari kata wahid, ya, esa zatnya. La syarikalah, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu baginya, maksudnya nggak ada teman, ya. Allah itu nggak punya teman, ya Allah manunggal, ya Allah itu sendiri, ya wahdaniyah. Repot kalau Tuhannya ada dua, ya satu pengen hujan, yang satu pengen panas. Nah, makanya Tuhan nggak mungkin dua, mustahil ada dua, pasti Tuhan satu. Lahu, yang baginya atau miliknya lah, al mulku, ya yaitu segala kerajaan, maksudnya alam semesta ini, ya. Walahu, dan miliknya pula, maksudnya milik Allah, alhamdu, segala pujian. Wahu, adapun dia, yaitu Allah, ala kulli, atas setiap perkara, atas setiap sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Ada orang ucap tuh kayak gitu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi di sini nggak ada yuhyi wa yumitnya, ya. Nah, dilengkapnya yuhyi wa yumit, nggak apa-apa ditambahin. Fi yaumin, pada satu harinya, mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Nah, kalau kita biasanya bacanya cuma 11 pas sholat maghrib, ya. Kalau sholat biasa paling bacanya 3. Nah, jadi mungkin nggak nyampe 100. Nah, ibu kalau pengen baca, kalau bisa 100. Dulu guru saya ngijazahin ini bacanya kalau mau tidur. Nah, boleh dibaca, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Tapi di sini nggak ada yuhyi wa yumit, ya. Kalau yuhyi wa yumit, yuhyi yang maha menghidupkan, wa yumitu yang maha mematikan. Nah, di sini nggak ada tambahan itu. Kanat, ya, maka adalah dia, maksudnya orang tersebut, ya, yang baca itu, lahu baginya adalah asyri riqabin, mendapatkan pahalanya orang yang membebaskan 10 budak. Oh, dia dapat pahala membebaskan 10 budak. Pahalanya gede, Bu, membebaskan budak. Sampai-sampai ada beberapa ibadah, ya, yang mana kafarohnya, dendanya harus bebasin
budak ya, misalnya kayak haji, umroh, walaupun sekarang kemudian diganti dam makanan ya. Tapi kalau bicara dulu-dulu zaman Nabi, saking Nabi pengen ngapus perbudakan, ya itu sahabat itu disuruh sama Nabi kalau bisa beli budak bebasin. Nah, makanya itu pahalanya gede. Nah, pahala yang pertama dapat pahala seperti orang yang membebaskan 10 budak. Bukan satu ya, 10. Wa kutiba, dan kemudian dicatat juga lahu baginya, maksudnya pahala mi'atu hasanatin, yaitu 100 kebaikan. Dikasih pahala 100 kebaikan. Ya seakan-akan dia itu sholat, zakat, puasa, umroh, macam-macam, 100 pokoknya. 100 jenis pahala dia lakuin. Wa muhiyat, dan kemudian dijauhkan anhu darinya mi'atu sayiatin, sebanyak 100 keburukan. Dijauhin tuh Bu, 100 keburukan. Ya malapetaka, bahaya, macam-macam. Tapi nggak termasuk utang ya, utang mah tetap ditagih. Wakanat, dan juga adanya lahu bagi orang tersebut, baginya apa bagi dia itu hirzan, yaitu perlindungan minasyaitoni, dari godaan setan, yaumahu, pada harinya, zalika, yang tersebut tadi. Nah, nanti dia akan dilindungi sama Allah pada harinya tersebut, hatta yumsia, sampai waktu sorenya. Nah, karena dibacanya dari pagi, maka itu sampai waktu sorenya. Walam yakti, dan tidaklah ada perbuatan ya, siapa ahadun, seseorang, bi afdolai, dengan keutamaannya, mimma, daripada apa-apa, jaa, yang datang atau melakukannya, illa rajulun, kecuali orang, amila, yang dia mengamalkan, aksaro, lebih banyak, minhu, daripada itu, maksudnya daripada ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah saterusnya. Nah, jadi orang yang paling utama adalah orang yang dia paling banyak membacanya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya kita kalau zikir ya, itu jangan milih-milih Bu. Ya, hati-hati. Ya, zikir itu banyak. Ya, jangan mentang-mentang kita senang yang pendek, subhanallah subhanallah aja. Ya, alhamdulillah alhamdulillah aja gitu ya. Allah akbar aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, daripada enggak, maksudnya gitu ya. Daripada enggak, yang apa-apa yang pendek-pendek. Tapi ingat, Kanjeng Nabi juga ngajarin kita zikir-zikir yang panjang-panjang. Contoh kayak kemarin tuh Sayyidul Istighfar ya. Itu juga zikir yang diajarin Kanjeng Nabi. Kalau yang subhanallah alhamdulillah kita udah sering ya. Maksudnya Nabi itu ngajarin kita juga zikir-zikir lain. Itu jangan lupa, maksudnya dibaca juga. Sesekali bacalah gitu ya. Jadi jangan cuman subhanallah doang, jangan cuman alhamdulillah doang, jangan cuman Allahu akbar doang. Usahain zikir-zikir yang lain seperti yang tadi kita pelajarin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga dibaca. Ya, nggak mesti harus habis sholat ya. Kan bisa disambi. Ibu lagi masak ya, berangkat ke pasar. Nah, saya kasih tips tuh ke bapak-bapak, ke ibu-ibu yang ngaji malam Sabtu tuh gitu. Jangan formal dalam artian habis sholat ngaji, jangan. Kalau kayak gitu kan kita udah punya wiritan khusus ya. Ya misalnya kayak sholat kan udah ada wiritan khusus. Nah ini maksudnya di luar kegiatan ibadah kita yang formal tadi. Ya maksudnya selain sholat ya. Misalnya kita berangkat ke pasar atau ibu masak ya sambil goreng-goreng apa gitu ya. La ilaha illallah. Boleh. Tapi hati awas angus ya. Kalau angus nggak enak. Ambil goceng motor. Nah, la ilaha illallah syarikalah itu baca terus. Jadi kalau bisa variatif. Satu, untuk ngingetin pada kita bahwa Kanjeng Nabi itu ngajarin bukan cuma subhanallah doang, maksudnya gitu. Kanjeng Nabi juga ngajarin kita zikir-zikir dengan lafaz-lafaz lain, hasbunallah gitu ya, subhanallah bihamdihi, macam-macam lah ya. Kan Rasul nggak ngajarin cuma subhanallah alhamdulillah doang, banyak. Nah itu jadi satu, gue iling-ilingan bahwa Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita zikir itu banyak banget. Nah kalau kita amalin satu persatu, setidaknya ketika kita nanti udah meninggal ya, ditanya sama Kanjeng Nabi, apa bukti kamu cinta pada saya? Nah kita bisa jawab salah satunya adalah, baru salah satu ya, salah satunya adalah kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa? Zikir la ilaha illallah. Dilihat, oh ada nih zikir la ilaha illallah. Zikir apa? Subhanallah. Ada subhanallah, contreng. Zikir apa? Hasbunallah, contreng.
Zikir apa lagi? Subhanallah bihamdi, contreng. Kan enak, lengkap semua. Yang diajarin Rasul lengkap semua. Tapi kalau cuman habis sholat tok, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berarti cuma 3 doang. Subhanallah, contreng. Alhamdulillah, contreng. Allahu akbar, contreng. Lagi la ilaha illallah, seminggu pisan. Pas malam Jumat itu ya naik teko. Naik teko silakan gitu. Hasbunallah nggak pernah. Ya subhanallah bihamdihi nggak pernah. Sayyidul istighfar ya nggak pernah. Lah kan kosongnya banyak. Ya. Jadi usahain ya seminggu sekali apa 2 minggu sekali bisa gitu. Ya sambil disambi gitu ya. Jadi zikir-zikir yang diajarkan Rasul itu banyak. Ya jangan kita milih-milih yang cuman pendek-pendek doang, maksudnya gitu. Terus yang kedua, nah, la ilaha illallah ini kenapa punya nilai besar, Bu ya? Karena la ilaha illallah itu kalimat tauhid, ya. Kalau bicara kalimat tauhid, ya berarti cuma satu, la ilaha illallah. Kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah itu persaksian, ya. Kata kalau syahadat persaksian. Tapi lafaz syahadat sendiri, ya, kata atau kalimat syahadat sendiri itu dibentuk dari lafaz tauhid, la ilaha illallah gitu maksudnya. Jadi kenapa itu paling besar, ya, kenapa itu juga yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, karena memang nggak ada lagi lafaz yang bisa memuji Allah dengan setanding-tandingnya kecuali lafaz la ilaha illallah. Kalau yang lain misalnya subhanallah, maha suci Allah, ya bagus, tetap bagus, ya. Alhamdulillah, ya bagus, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu ya, dan sebagainya. Itu bagus, tetap bagus. Tapi nggak menanamkan nilai kekuatan Allah sebagai Tuhan gitu. Jadi kita membaca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar dan sebagainya itu dalam rangka memuji Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nah kalau la ilaha illallah itu memujinya dengan zatnya gitu. Jadi memuji Allah dengan ya sebenar-benarnya Tuhan, itu yang membuat lafaz la ilaha illallah itu beda sendiri. Makanya dulu pernah saya sampaikan, yang sering kita juga dengar dari ceramah-ceramah orang, ya ketika kita masuk surga yang nganterin itu lafaz la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan. Walaupun kita baca subhanallah juga ya, kita baca alhamdulillah juga, tapi yang nganterin kita bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu Akbar, bukan astagfirullah, bukan. Yang nganterin kita adalah lafaz la ilaha illallah gitu. Terus kemudian rawahu Muslim, itu meriwayatkan Imam Muslim dengan nomor hadis 549. An Abi Dzar, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, annanasan, sesungguhnya orang-orang min ashabin Nabi, dari golongan para sahabat Nabi, maksudnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu qalu, berkata para sahabat ya, lin Nabi, kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, kalau ada ya maka bukan Rasulu tapi Rasulah. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasulullah, dhahaba, bisa mendapat, ahlul duzuri, orang-orang yang kaya, bil ujuri, dengan berbagai pahala. Jadi ini ada sahabat ya datang rombongan pada Nabi, dia bilang, ya Rasul, banyak orang yang dia itu bisa melakukan pahala-pahala besar, diantaranya orang kaya. Ya, orang kaya itu banyak banget pahalanya ya Rasul. Ya, yang pertama yusalluna, mereka melakukan sholat kama nusoli, seperti kami melakukan sholat. Kami sholat, orang kaya sholat ya Rasul. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa. Orang kaya dapat pahala puasa ya Rasul. Kami yang miskin juga puasa. Oh paling sering orang miskin mah puasanya menahan lapar. Ya. Wa yatasaddaquna, tapi mereka bisa bersedekah ya Rasul, bifuduli amwalihim, dengan adanya kelebihan harta-harta mereka. Tuh, orang miskin ibarat kita cemburu lah gitu. Orang kaya mah enak ya Rasul, mereka sholat kita sholat, mereka bisa puasa seperti juga kami puasa. Tapi giliran mereka bersedekah ya dengan harta-harta mereka, dengan rizki yang lebih dari mereka punya, lah kami kagak bisa apa-apa ya Rasul. Kalau orang miskin kan begitu ya, makanya kalau bisa jangan jadi orang miskin. Saya selalu ngasih motivasi itu gitu, bahwa teman-teman, ke anak-anak yang maju, saya bilang orang Islam harus berusaha jadi orang kaya. Perkara terjadi miskin takdir berarti ya, takdir, tapi usahain jadi orang kaya. Maksudnya jadi orang kaya apa? Jangan bergantung sama orang lain gitu ya. Miskin itu bukan ada nggak punya duit tuh, bukan.
Semakin kita bergantung sama orang lain berarti kita miskin itu. Ini orang kaya nih menurut kita nih gitu ya, punya duit banyak, mobil, hartanya lumayan lah, rumah ya banyak, kontrakan banyak, tapi dia bergantung sama orang. Ya, cicilan ini, cicilan anu, kredit ini, kredit anu. Itu sebetulnya bukan kaya, miskin. Orang tanggungannya banyak. Ya, mendingan orang yang tinggalnya di gubuk, ya, tapi dia kagak punya utang, kagak punya cicilan, kagak punya kredit. Itu orang yang tinggal di gubuk kaya. Berarti dia tidak ada ketergantungan sama orang. Jadi jangan salah nilai ya, maksudnya miskin ini bukan dalam hal duit. Orang kaya itu orang yang tidak punya ketergantungan pada orang lain. Jadi hidupnya enak, Bu. Tidur ya enak, ya, jalan-jalan ya enak. Nah, beda sama orang walaupun dia punya duit tapi ketergantungan sama orang, takut bawaannya. Mau ngeliat ke sini takut si fulan. Wah, saya punya utang sama si fulan. Belok sini takut sama si fulan lagi. Saya punya utang sama si fulan. Jadi hidupnya kagak tenang. Nah, yang kayak begitu ya kaya menurut kacamata kita manusia, tapi secara hakikat orang itu miskin. Nah, ini orang miskin yang beneran maksudnya ya, orang miskin yang dia emang nggak punya duit. Bilang pada Rasulullah, ya Rasul, orang kaya mah enak, pahalanya banyak. Ya, dia sholat, kita juga sholat bisa ngikutin. Nah, dia puasa, kita juga bisa ngikutin puasa. Tapi giliran sedekah, kita nggak bisa ngikutin sedekah. Maka berkata Kanjeng Nabi, awalaisa, bukankah qad ja'ala, telah menjadikan sapa Allahu Gusti Allah lahu pada kalian ma ing opo-opo, ma akan sesuatu tasoddaquna yang berpahala kalian dengan pahala sodako. Bukankah Allah udah ngasih kepada kalian, maksudnya gitu, perkara yang kalau kalian lakukan maka itu pahalanya seperti orang pahala sodako. Inna bikulli tasbihatin, nah sesungguhnya dengan setiap tasbih kita baca subhanallah sodakotan, berpahala sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap kalimat takbir Allahu Akbar sodakotan, jadi juga pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah sodakotan, berpahala juga sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap kalimat tahlil sodakotan, itu juga berpahala sedekah. Tuh, jadi kita ngucap tasbih subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya la ilaha illallah, itu pahalanya pahala sedekah. Tapi ini buat orang kismin, bukan buat orang kaya. Kalau orang kaya ya sedekah gitu maksudnya. Ya, hati-hati terprovokasi sama ustadz-ustadzah yang ceramah ya. Kan ustadz-ustadzah ceramah begitu, ibu-ibu tenang aja, ibu baca subhanallah sedekah, gitu. Alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah, itu sedekah, kita pahala sedekah. Itu buat orang miskin, hadisnya buat orang miskin. Kalau orang kaya nyambut gaya sing sregep sedekah gitu biar banyak duit. Yang miskin-miskin ya kasih duit tuh sedekah-sedekahin gitu. Dompetnya gak kelap. Iya. Bahkan orang miskin bukan cuma itu doang, dia punya peluang pahala sedekah. Wa amrun, dan memerintahkan bil ma'rufi, untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, amar ma'ruf kita nyebutnya, itu juga sodakotun, berpahala sedekah. Jadi orang miskin nyuruh anaknya sholat, ya itu pahala sedekah. Wa nahyun, dan juga melarang atau meninggalkan, mencegah an munkarin, dari perbuatan munkar, perbuatan maksiat, itu sodakotun, juga berpahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, bahkan pada setiap kemaluan di antara kalian, maksudnya alat kelamin kita, itu sodakotun, sedekah. Ya, seorang laki, ya seorang suami ngasih kepada istrinya, ya itu sedekah. Ya, itu juga berlaku sebaliknya, seorang istri ngasih suaminya, itu juga pahalanya sedekah buat orang miskin. Nah, makanya orang miskin biasanya anaknya banyak. Ya, karena nganggapnya sedekah. Ya, iya, nyetak terus. Ya daripada mumet. Apalagi orang zaman dulu ya kan, orang bapak ibu kita kan ya maaf ya, kan banyak kan yang emang nggak mampu, Bu. Ya makan ya jarang ketemu nasi. Orang dulu nggak ada listrik. Nah, iya, berarti nggak ada listrik, nggak ada hiburan ya kan. Hiburan mung situ ya itu, satu-satunya hiburan ya suami itu. Dia berkasa anaknya. Iya, makanya anaknya banyak. Sekarang anak dua aja pusing. Nah, iya. Padahal bojone elek ya. Tapi gimana lagi loh situ-situ. Bojone cakep kan pusing Ustaz. Bisa dipamerin.
wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah datangnya salah satu dari kami syahwatahu, syahwatnya itu, ya maksudnya kepada istrinya, wa yakunu, dan keberadaannya lahu baginya itu fiha, di dalam syahwat itu ajrun, berpahala. Ya Rasul, emang iya kalau saya datang pada istri saya dengan syahwat, dengan pengen hubungan badan, itu jadi pahala? Qala, maka berkata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ara'aitum, apakah kalian tahu, law wado'aha, jika saja dia itu meletakkan syahwatnya fi haramin, pada sesuatu yang haram, maksudnya zina, akana alaihi, maka bukankah baginya itu fiha, pada syahwatnya tersebut yang dia melakukan zina itu wizrun, bakal menjadi dosa, bakal berdosa. Lah justru kalau kamu kasih pada istri kamu itu jadi pahala. Lah kalau itu kamu kasih pada orang lain kan jadi zina, iya kan? Jadi jadi dosa, makanya itu pahala, jangan salah, bukan ngumbar nafsu doang, bukan. Fakadzalika, maka demikian pula idza wado'aha, jika dia itu meletakkan syahwatnya, maksudnya hubungan badan, fil halali, pada sesuatu yang halal, ya maksudnya pada bojo, pada istri. Kalau suami ya, kalau istri berarti kepada suami. Karena yang baginya itu lahu, padanya ajron, pahala tuh. Tapi lagi-lagi ya, ini karena untuk orang miskin bu, ya jangan dipakai. Ibu-ibu yang kaya jangan, yang miskin banyakin anak nggak apa-apa ya. Sedekah ini buat orang kismin ya. Kismin tuh miskin ya, nah, miskin tuh biasa, kalau kismin udah parah berarti ya. Jadi kalau orang kismin ya nggak apa-apa, banyakin tasbih, banyakin alhamdulillah, banyakin la ilaha illallah, banyakin zikir, intinya banyakin ibadah. Kalau orang miskin, kenapa? Emang dia nggak bisa apa-apa lagi. Orang dia cuma bisa sholat, puasa. Lah kalau orang kaya, sholat sama, ya kan, puasa sama. Nah kira sedekah, orang miskin kagak bisa. Maka yang paling bagus orang miskin itu adalah orang miskin yang paling banyak ibadahnya. Dan orang kaya yang banyak sedekahnya. Ini jangan dibalik ya, orang kaya malah banyakkan wiritan. Orang kaya mah waktunya kerja semangat nyari duit, buat bangun masjid, buat bangun musola, buat bangun madrasah, buat bangun pesantren gitu. Harus begitu. Lantar gimana tuh yang wiritan ya, yang jikir-jikiran? Biarin yang wiritan, yang jikiran, yang kismin aja. Pantesan yang musola masuknya ya miskin. Iya, makanya masih ke musola orang miskin. Kalau saya ngasih pedoman gitu, saya mana anak yang kecil juga saya didik gitu bu, yang SD SMP di rumah tuh, yang remaja juga, kalian nanti kalau udah besar harus jadi orang kaya. Saya kasih motivasi kayak gitu, karena ibu bapaknya, mohon maaf ya, ibu bapak sekarang tuh biasanya kebanyakan cuma nyuruh belajar yang rajin, dia nggak ngasih tahu masa depan gitu. Harus dikasih motivasi anak-anak, kamu harus jadi orang kaya, biar bisa beli mobil, biar bisa beli rumah, biar bisa bangun pesantren gitu. Itu motivasi. Ya, karena suka tidak suka, mau tidak mau, sering saya sampaikan, harta itu jadi penunjang keimanan, menjadi penunjang tauhid kita. Ya. Orang miskin ya, kalau dia disuguhin nama, maaf ya, yang zaman dulu orang banyak tuh, ya orang orientalis yang masuk ke dalam kampung-kampung ya, dikasihlah mie instan, dikasihlah beras, ya orang miskin lama-lama hilang bu imannya. Iya enggak? Iya. Makanya kata Kanjeng Nabi, miskin itu mendekati kepada kekufuran. Iya, orang yang miskin itu mendekati kekufuran karena sering sambat, ya, sering ngeluh. Sebetulnya orang miskin itu kalau di kitab Al-Hikam itu orang yang paling gede peluangnya masuk surga. Lo gimana enggak coba? Sholat dalam keadaan lapar, puasa masih karuan ya, puasa ya lapar. Ya jikiran dalam keadaan lapar. Ibu mah yang punya duit enak bu, jikiran malam Jumat. Ya perut udah kenyang, santai. La ilaha, kadang sambil angop, sambil turu, pulas. Lah iya. Kalau orang yang kismin itu datang malam Jumat kayak ngaji, diundang tahlilan, yasinan, ya tasakuran, itu emang ngarepin berkat bu. Lah saya tahu itu. Orang yang kismin emang sengaja kagak masak di rumah. Ya tujuannya tasakuran buat dapat berkat. Lah ibu mah enak yang punya duit, orang udah makan. Ya makanya pas ngaji angop-angop cok ya. Orang di rumah udah kenyang ya kan. Bagi-bagi sedekah. Ya, iya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya itulah fenomenanya kayak gitu. Jadi usahain ketika kita bekerja ya, kita dagang, usaha macam-macam memang harus semangat, harus bisa, ya, harus jadi orang kaya. Karena tadi orang miskin itu dekat banget sama kekufuran. Makanya sebetulnya kalau dia bisa nerima semua ya, sholat dalam keadaan sabar, zikir dalam keadaan sabar,
Ya lakinya ngomel-ngomel, perempuan misalnya, sabar, namanya kismin mau gimana lagi? Ya udah kismin, udah diem aja, udah sabar, itu peluang gede banget masuk surga. Lah iya, ya Gusti Allah juga nggak tega masukin ke neraka. Orang kayak begini kan, oh saya juga nggak tega. Udah susah masuk neraka kan nggak tega juga ya kan? Lah pasti dimasukin ke dalam surga. Nggak tega aku masukin ke neraka, saya aja nggak tega, apalagi Gusti Allah yang maha iya, maha kasih sayang. Nah cuman ini salahnya, mohon maaf deh, orang-orang kismin itu, ya itu gampang sambat sih, ya gampang gerutu, gampang ngerusuh, nggak nerima hidup. Nah itu yang jadi dosa besarnya itu sebetulnya. Ya Allah, saya kok hidup begini-begini aja. Saya udah sholat, saya udah ngaji gitu. Kok saya hidup begini-begini aja, utang kok saya. Itu yang bikin dosa itu. Loh, kenapa dosa? Karena berarti dia tidak menerima takdir dari Allah. Tidak qanaah, tidak menerima apa-apa yang dikodok-kodarkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Tidak menerima dengan takdir Allah, sama aja tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Tuh. Makanya udah dekat banget sama kekufuran. Kalau orang kaya mah paling ujiannya sombong aja. Ya kan? Orang kaya ujiannya sombong aja, punya gelang baru, punya cincin baru, kalung baru, rental. Paling kan ujiannya gitu aja. Tapi kan nggak sampai kufur kan? Kenapa? Orang duitnya ada, buat makan ada, dan dia nggak mungkin sambat gitu. Beda sama orang miskin. Makanya orang miskin itu tadi kata Nabi, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin zikir, macem-macem. Ya, supaya apa? Supaya hilang sambatnya, supaya dia bisa nerimo, ya bisa nerimaan impandum, nah kalau Jawa bilang, bisa qanaah, bisa yakin dengan takdirnya Allah bahwa yang ada pada diri dia itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, orang-orang miskin itu mohon maaf ya, itu kepengen kayak ibu yang kaya misalnya gitu, yang punya duit itu kepengen. Tapi sebetulnya kalau dia dikasih kaya juga belum tentu seperti itu. Kan banyak mohon maaf orang-orang yang belum punya motor misalnya, wah saya mah pengen banget punya motor gitu kan, nanti kalau saya punya motor saya ngaji di kemana-mana gitu. Lah dia punya motor lupa, kan banyak orang kayak gitu kan. Iya, belum punya mobil, wah saya mah Pak Ustadz kalau saya punya mobil, Pak Ustadz kemana aja saya anter. Iya, belum punya mobil, kan udah punya mobil, klakson aja kagak, melengos aja. Melengos ketemu kayak orang kagak kenal. Nah itu banyak kayak begitu. Itu masalahnya, makanya hidup kita gak baju-baju ya. Soalnya ketika kita punya satu kepengenan bukan dipakai buat ibadah, dan kalau sudah tercapai lupa kita sama Allah. Ya. Makanya sering saya sampaikan ya, ini matematika saya nih Bu. Ya Ibu boleh ikut boleh nggak terserah. Kalau lagi susah ya itu biasa-biasa aja ibadahnya. Tapi kalau lagi seneng perbanyak ibadahnya. Itu nandain bahwa ibu cocok sama banyaknya kesenangan yang ibu dapat, kenikmatan yang ibu dapat. Nah, dagang kerja dagang biasa-biasa aja ibadahnya, sholat ngaji zikir biasa aja. Tapi giliran ibu dapat tambahan nih, ya wow, apa segala macam. Nah tambahin ibadahnya, tahajud kek, sholat witir kek, ya, apalah pokoknya ada tambahan, ada plusnya. Berarti kita cocok dikasih nikmat. Itu Allah bakal tahu, oh ini berarti orang cocok. Dikasih tambah nikmatnya, tambah ibadahnya. Itu matematika saya. Orang sekarang kebalik, giliran susah baru tambah ibadah. Coba deh, giliran lagi sehat, ibadahnya biasa. Giliran lagi sakit, wah khusyuk, sholat, tahajud, zikir, ngaji, tahlilan, zikir, macem-macem. Akhirnya dia cocoknya sama rasa tidak enak. Ya cocoknya berarti sama yang nggak enak-enak, yang pahit-pahit. Padahal balik sebetulnya. Kalau mau deketin Gusti Allah itu pas lagi kita dapat nikmat. Pas kita dapat nikmat, wah ini orang ditambahin nikmatnya, tambah ibadahnya nih, berarti cocok nih. Lah kalau kita ditambahin nikmatnya malah hilang ibadahnya, berarti kagak cocok. Lah bila dikasih sakit, ya ditambahin sakitnya, ditambahin pedihnya, ditambahin gak enaknya. Lah kok malah nambah ibadahnya? Lah berarti lebih cocok ditambahin sakitnya, ditambahin pahitnya. Berarti Pak uratnya miskin. Nah, udah uratnya miskin. Nah, susah kalau udah urat miskin. Tuh orang salahnya gitu, saya kasih tahu nih matematikanya. Ya, ini saya kebahas bocoran ini, berhubung bolo. Nah, saya kasih bocoran. Ya tak biar Ustaz. Iya. Nah, salahnya orang itu matematikanya salah dia. Ya. Jadi giliran udah sakit, udah susah, udah bangkrut, udah pailit, baru dekat sama Allah. Lah Allah kan senang hambanya dekat, Bu. Allah itu senang kalau kita mendekat sama Allah. Allah itu senang kalau kita menghibah-hibah. Allah itu senang kalau kita meratap-ratap, menangis. Allah itu senang. Tapi yang kayak gitu jangan dilakuin pas lagi susah.
Oh berarti kamu cocoknya sama saya pas lagi susah. Ya udah besok kamu gak usah saya kasih nikmat. Kalau dikasih nikmat malah lali, ya kan? Malah lupa ya kan. Udah kasih susah aja deh. Akhirnya malah dikasih susah terus gitu. Iya. Terakhir ya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dengan hadis nomor 48 an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al imanu utawi iman iku bid'un wasittuna, ada 63 au sabauna atau ada 70 apa nih baban lawange, ada 70 atau 63 riwayat lain ya, pintunya daripada iman. Jadi iman itu pintunya banyak, cabangnya banyak Bu ya. Ada naha, adapun yang paling rendahnya daripada iman tersebut itu imatatul adza, yaitu menyingkirkan bahaya, maksudnya menyingkirkan duri kalau zaman Nabi ya, menyingkirkan gangguan anit thoriqi dari jalan. Jadi ada duri, ada kalau sekarang mah plastik lah yang bikin orang kepleset, ya kulit pisang macam-macam, nah singkirin dari jalan. Itu iman yang paling rendah, pintu yang paling rendah. Wa arfa'uha, dan adapun yang paling tingginya dari cabang atau dari pintu keiman tadi itu qaulun, adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Wal haya'u, dan adapun rasa malu itu syubatun, adalah bagian juga atau cabang juga minal imani, dari keimanan. Jadi iman itu banyak ya. Ya termasuk ibu mungkin sering dengar hadis al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Hubbul watani minal iman. Cinta kepada tanah air termasuk bagian daripada iman. Jadi cabang iman itu banyak banget. Ada 63, riwayat lain 70. Nah, yang paling rendah nih, yang paling bawah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu aja udah menunjukkan keimanan, Bu. Loh, kenapa? Kalau kita mikir, kenapa kok menyingkirkan gangguan dari jalan, ya duri, kulit pisang, apa-apalah, ya supaya orang selamat. Kenapa itu kok termasuk bagian dari iman? Karena ketika kita menyingkirkan sesuatu dari jalan, berarti kita pengen orang yang lewat itu selamat. Nah, orang itu, manusia itu adalah makhluknya Allah. Ingat, manusia itu makhluk Allah. Ibu kesel sama siapapun, ibu punya musuh, sebel ibu sama siapapun, itu tetap makhluknya Allah. Nah, Allah itu senang juga sama orang yang menyayangi makhluknya. Jadi setidaknya ketika kita menyingkirkan duri dari jalan, gangguan dari jalan supaya orang bisa selamat, itu secara nggak langsung kita menyayangi makhluknya Allah, siapapun yang lewat itu. Makanya itu bagian keimanan. Menyayangi makhluknya Allah berarti mengikuti perintah Allah. Jadi kalau sekiranya ibu lihat wah sepele cuma gitu, ya itu sampai segitunya. Makanya jangan pandang sepele ya hal-hal yang kayak gitu. Kata Kanjeng Nabi, kamin amalil akhirah. Ya, betapa banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, ya yatasawwaru fid dunya, dia berubah menjadi amal dunia, ya bisuin niat, dengan jeleknya niat. Karena niatnya jelek, maka amal akhirat itu dinilai sama Allah amal dunia. Sholat, ngaji itu kan amal akhirat, ya baca Quran amal akhirat, haji, umroh itu amal akhirat. Tapi kalau jelek niatnya, supaya dipandang alim, supaya dipandang pinter, supaya dipandang soleha, maka amal akhirat tadi dinilai sama Allah sebagai amalnya dunia. Tapi sebaliknya, kamin amali dunia, betapa banyak dari amal-amal duniawi yatasawwaru nabil akhirah, dia berubah. Ya, menurut Allah itu adalah amal akhirat bi husnin niyah, dengan bagusnya dia punya niat. Karena dia menyingkirkan dari jalanan tadi duri, ya plastik macam-macam. Kalau tadi contohnya ini, itu sama aja orang tersebut menginginkan kebaikan dari Allah dan juga menginginkan keselamatan bagi orang yang lewat. Nah, orang yang lewat itu makhluk Allah. Tadi saya sampaikan, makhluknya Allah itu harus disayangin karena Allah memerintahkan kita sayang pada makhluk Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan juga kepada ibu kalau ngerawat anak, ngeramut anak, cucu, itu jangan mandang anak toh. Pandang bahwa ini adalah makhluk Allah yang dititipkan kepada kita. Orang kalau mikir kayak gitu, nggak bakal nendang anaknya, nggak bakal mukul anaknya, nggak bakal marahin anaknya, semarah-marah apapun dia.
Kesel apapun dia kepada anak, kepada cucu, dia nggak bakal main tangan, nggak main kasar, nggak bakal mencaci maki. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ini adalah makhluk Allah. Menyayangi dia berarti ikut perintah Allah. Nggak sayang sama dia berarti kita juga nggak menuruti perintah Allah. Hati-hati ya. Jadi jangan sembarangan sama makhluk Allah. Lah kalau yang di jalanan tadi yang sepele aja tuh, ya itu kan kita nggak kenal siapa yang lewat situ. Yang kayak begitu aja kita disuruh jaga, apalagi keluarga kita sendiri, kan gitu. Apalagi ibu kepada suami. Itu suami ibu gitu-gitu makhluk Allah, Bu. Ya. Gitu-gitu makhluk Allah. Jangan disenengi terus, kasihan. Udah guru. Ya. Akhirnya suami jantungan. Mau nambah nggak apa-apa. Ya hati-hati. Ya, ketika kita sebelah sama orang, jangan lihat orangnya, orang nggak penting, Bu. Bisa saya nyampein. Ya, orang tuh nggak penting. Ingat Allah, ini makhluknya Allah. Suka nggak suka kita marah sama dia, berarti kita marah sama ciptaan Allah. Orang kalau pikir gitu emang pengennya bawaannya sebel. Suami ngeselin kan pengennya marah-marah aja. Pak wis tuwe kok Pak. Ada yang diomongin kalau mama tuh. Ya. Ya itu bisa curhat. Ya intinya apapun itu ya, kita tetap harus baik sama suami kita. Kita harus baik sama anak kita. Amar ma'ruf tadi, cuman jangan sampai menghardik. Ya jangan sampai mencaci maki. Nyuruh sholat nih, nak sholat nak, pak sholat pak. Udah suruh aja, pak sholat pak, nak sholat nak. Udah gitu aja, titik. Ini kalau mama kan karena bibirnya dua jadi panjang. Waduh, kayaknya nggak cukup cuma dengan sholat doang. Nggak usah pakai macam-macam. Mas udah mas sholat mas gitu. Kalau yang punya anak cucu gitu ya, le sholat le. Udah cukup. Le udah maghrib loh le. Udah, nggak usah tambah-tambahin. Lanang kok. Kenapa? Karena kita mandangnya kita sebagai manusia, itu yang tadi saya bilang. Ya, kita itu mohon maaf ya, itu sering sombong bahwa seakan-akan itu kita Tuhan. Hati-hati Bu, ini akidah juga. Ya, seakan-akan kita yang bisa mengubah anak kita yang tadinya jelek akhlaknya jadi bagus. Seakan-akan kita seperti Tuhan yang bisa mengubah suami kita yang jelek akhlaknya jadi bagus. Nggak boleh. Kita bukan Tuhan. Kita cuma diperintahin sama Allah menganjurkan kepada kebaikan, nyuruh, merintahin. Udah cuma itu doang. Terus sama sayang nih. Udah merintahin, udah nyuruh, sayang. Bukan merintahin, nyuruh, maki-maki, bukan. Ya. Merintahin, nyuruh, kemudian sayang. Ya pintar-pintarnya kita. Iya pintar-pintarnya kita. Ya, Mbak, misalnya Mas gitu ya, atau Lendo. Emang kamu gak mau masuk surga bareng sama ibu? Kan enak bahasa gitu. Ibu ntar masuk surga loh Pak Ustadz tuh. Emang sampean gak mau masuk surga sama ibu? Kan enak daripada maki-maki. Lanangan kok, lanangan. Emang yang di hadapan kita tuh anak kita, yang di hadapan kita itu cucu kita, tapi hakikatnya dia adalah makhluk Allah. Itu ciptaan Allah. Mencaci dia berarti mencaci ciptaan Allah. Mencaci anak kita, cucu kita, berarti kita mencaci ciptaan Allah. Ngeri itu, dosa itu. Nah itu bakal ditanya ntar di akhirat. Emang kita nyuruh dia sholat, nyuruh ngelakuin kebaikan, itu suatu pahala. Tapi mencaci maki tetap dosa gimana pun juga. Iya kan? Ngejelekin, ngardik, nyacat itu tetap dosa. Nggak gara-gara kita nyuruh kebaikan terus kita diperbolehkan nyacat orang, kan kagak boleh. Iya nggak? Ibu nih misalnya, saya kan ngajarin kayak gitu, saya jelek-jelekin, dasar goblok amat si orang. Kan nggak boleh saya kayak gitu. Tetap masalah ibu bisa apa nggak urusan Gusti Allah, saya nggak punya kendali. Makanya saya nggak mikirin ibu. Saya mikirin ibu ini gimana pun juga makhluk Allah. Gimana pun begitu makhluk. Makanya saya nggak berani. Ya iya, saya nggak bisa ngomel tuh begitu. Nah saya anak-anak di rumah Bu ngeselinnya minta ampun, susah sama anak kecil, lari-larian lu. Nggak pernah saya ngomel-ngomel. Nah, ayo duduk, paling gitu doang. Paling kita saya ancam, ntar saya kalau saya cubit ya paling gitu doang. Nggak berani saya sampai nampar, gaplok misalnya gitu, ngomel maki-maki nggak berani. Karena saya pikir dia makhluk Allah. Ya sama kayak ibu-ibu, gimana pun ibu-ibu susah nangkepnya, ini makhluk Allah juga. Iya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir